Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Satria Manili. Kali ini ingin mengajak pemirsa semua mengenal macam-macam alat bukti di dalam hukum acara pidana kita. Seperti kita tahu, di dalam hukum acara pidana kita, untuk bab yang pertama saya akan menguraikan tentang macam-macam alat bukti di dalam hukum acara pidana kita. Lalu kemudian kami lanjutkan di bab berikutnya yang mengulangi tentang hak tersangka. Seperti kita tahu, di negara Indonesia aturan hukum yang mengatur tentang alat bukti khususnya dalam perkara pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum atas pidana atau bisa disebut dengan KUHP. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita ternyata masih banyak yang menyamakan antara istilah barang bukti dengan alat bukti. Padahal sejatinya di antara dua istilah tersebut sangat berbeda. Di mana perbedaannya? Nah, saya akan menguraikan satu persatu. Perbedaannya antara bukti dan alat bukti itu adalah kalau barang bukti itu merupakan suatu benda atau objek yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, entah itu diduga diperoleh dan atau sebagai hasil dan tindak pidana atau juga benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Sebagaimana tersebut dalam pasal 39 KUHP, pidana sedangkan alat bukti dalam perkara pidana itu merupakan hal yang dijadikan sebagai landasan hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang berdasarkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar atau tidak. Dan terkait dengan topik tema dari pembahasan kali ini mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana kita yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Maka kami akan mencoba untuk membahas satu persatu dari bukti tersebut. Di antaranya yang pertama adalah tentang alat bukti dan alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan adalah merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana ia dengar sendiri dan dirinya sendiri, atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi itu mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait dengan peristiwa pidana tersebut. Melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun menerangkan yang diperoleh dan dari hasil pemikiran saja, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari dua macam, yaitu saksi yang memberatkan yang biasa diajukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU atau demi menguatkan dakwanya. Saksi yang meninggalkan yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwa yang diberikan kepadanya. Ketentuan hukum yang mengenai saksi ini diatur dalam pasal 185 KUHP. Keterangan ahli. Yang kedua adalah alat bukti tentang keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperkirakan untuk membuat terang atau suatu perkara, yang biasanya tidak guna kepentingan pemeriksaan sesuai yang diatur dalam pasal 1 ayat 28 KUHP. Seperti visum et repertum yang dibuat oleh dokter spesialis forensik. Keterangan ahli ialah apa seseorang ahli yang didengarkan di sidang pengadilan, dan menurut Wijono Tjodikoro, isi keterangan ahli dan keterangan saksi pada poin pertama itu berbeda. Perbedaannya di mana? Keterangan ahli lebih mengenai suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu. Keterangan saksi hanya mengenai apa dia dengar, lihat dan alami sendiri. Alat bukti ketiga, surat. Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang dalam pasal 187 KUHP, di mana surat disebut dalam hal pada tersebut adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
untuk membuatnya. Namun, agar surat resmi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami oleh si pejabat serta menjelaskan dengan alasan itu dibuatnya. Contoh, surat resmi yang bisa dipakai alat bukti adalah KTP, SIM, paspor, akta kelahiran, dan lain-lain. Petunjuk yang dimaksud ke poin keempat itu hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi. Surat keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 118 KUHP. Artinya baik mengenai perbuatan kejadian atau keadaan yang ada keterkaitannya atau bersesuaian dengan tindak pidana yang tersedia di sidang tersebut. Penilaian atas alat bukti yang petunjuk ini berdasarkan keyakinannya yang terdapat dalam hati nurani hakim, di mana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan keseksamakan. Keterangan terdakwa dalam hal memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencakup dua hal, yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang dakwanya padanya. Dalam pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Baik, pemirsa, tibalah saatnya kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang hak-hak bersalah di dalam KUHP. Tentunya pemirsa juga ingin mengetahuinya, bukan? Baik, pertama kami akan mengidentifikasi pengertian dari tersangka. Tersangka adalah seorang yang kenal perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku dalam pidana pasal 1/14 KUHP. Tersangka merupakan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun, meskipun demikian, tersangka belum tahu berasal sehingga harus dibuktikan dahulu kesalahannya di depan pengadilan. Dalam hal ini ada proses yang harus dilalui oleh tersangka sehingga pengadilan bisa menjatuhkan putusan vonis. Proses-proses tersebut antara lain penyelidikan atau penyelidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, dan seterusnya sampai mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap atau ingkrah dan van gewettigd. Proses ini wajib diikuti oleh tersangka dan KUHP. Juga menjamin atau memberikan hak-hak kepada tersangka yang wajib dipenuhi atau tidak boleh dilanggar oleh si penegak hukum dalam menjalani proses hukumnya. Tujuannya agar proses berjalan dengan adil, hukum ditegakkan bagaimana semestinya, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesamaan di depan hukum, equality before the law. Hak-hak tersebut ada sebagai berikut. Tersangka berhak meminta untuk diperhatikan suatu tugas ketika ditangkap dan ditahan, pasal 18 ayat 1 KUHP. 2. Tersangka berhak mendapatkan surat perintah penangkapan dan pertahanan, pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP. Tersangka berhak memulai pengalihan jenis penahanan, pasal 23 KUHP. Yang keempat, tersangka berhak untuk segera perkara dihadiri dan di pengadilan, pasal 50 KUHP. 5. Tersangka berhak meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan padanya, pasal 51 KUHP. Yang keenam, tersangka berhak memberi keterangan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, pasal 52 dan 117 KUHP. 7. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHP. Yang ke-8, tersangka berhak mendapatkan kunjungan dan dari keluarga, pasal 58, 61 dan 63 KUHP. 9. Tersangka berhak mengajukan pemohon saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus
Pasal 65 KUHP. 10. Tersangka berhak mengajukan penangguhan penahanan pasal 31 ayat 1 KUHP. Demikian pemirsa pembahasan kami mengenai macam-macam alat bukti di dalam hukum acara pidana kita. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia umumnya yang berdasarkan hukum ini, dan juga bisa sebagai motivasi bagi pemirsa untuk lebih memahami lagi apa yang menjadi hukum positif yang ada di negara kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wassalamualaikum. Namo Buddhaya.